Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya masih semangat untuk belajar dong ya. Bapak harap semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Sebelum dimulai, silahkan terlebih dahulu persiapkan peralatan belajarnya dan carilah tempat yang nyaman untuk belajar. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anak-anak masih ingat dengan pembelajaran di pertemuan pertama? Ya, kita belajar tentang surah-surah pendek yang terdapat di dalam Al-Quran. Tapi sebelum itu, kita sebutkan dulu yuk huruf-huruf hijaiyah sambil mengingatnya kembali. Kalau begitu, yuk kita sebutkan. Alif, ba, ta, sa, i, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dal, ta, ra, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Senang kan? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dal, ta, ra, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan berbagi tips agar mudah untuk menghafalkan surah-surah pendek di dalam Al-Quran. Penasaran bagaimana cara menghafalnya? Yuk simak penjelasan Bapak dengan baik. Yang pertama, menghafal dari satu cetakan mushaf. Ketika ingin lancar menghafal Al-Quran, pastikan kalian menggunakan satu cetakan mushaf yang sama. Hal ini agar kalian tidak bingung ketika mulai menggunakan cetakan berbeda yang nantinya membuat metode kalian kacau karena ukuran ayatnya pun akan berbeda. Selain cetakan yang sama, gunakan Al-Quran yang lebih mudah dibaca. Kalian bisa membeli Al-Quran dari cetakan-cetakan yang terkenal, lalu konsisten menggunakan mushaf tersebut. Yang kedua, tidak menghafal sebanyak sekaligus, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan berlebihan. Begitu pula saat menghafal Al-Quran, jangan paksakan diri kalian untuk menghafal Al-Quran dalam jumlah yang banyak sekaligus, karena cara tersebut bukanlah cara yang efektif. Cara menghafal Quran sedikit demi sedikit secara
konsisten jauh lebih baik daripada menghafal banyak sekaligus. Yang ketiga, menyetorkan hafalan di hadapan qori atau guru yang lebih mahir. Ketika kamu mulai merasa berhasil menghafal satu ayat, surat maupun juz, segera setorkan kepada seseorang yang memiliki bacaan bagus dan faham ilmu tajwid, seperti imam-imam masjid ataupun guru yang ada di sekolah kalian. Hanya karena kalian sudah menghafal, tidak berarti bacaan kalian sudah tepat dan bagus. Oleh karena itu, kalian harus mengetahui kesalahan yang mungkin terjadi dan bisa segera dikoreksi jika disetorkan di hadapan qori atau guru yang lebih mahir. Yang keempat, baca berulang-ulang. Seperti seorang murid yang akan menghadapi ujian sekolah, menghafal Al-Quran dengan cara membaca berulang-ulang merupakan metode yang tepat untuk cepat menghafal. Kesungguhan dalam membaca ayat Al-Quran secara berulang-ulang akan mempercepat proses dalam menghafal. Semakin sering kalian mengulangi satu ayat, akan lebih mudah ayat tersebut lengket di ingatan kalian. Yang kelima, mengutamakan durasi atau waktu. Cara menghafal Al-Quran selanjutnya adalah dengan mengutamakan durasi hafalan. Berkomitmenlah pada durasi kalian biasa menghafal, bukan pada jumlah ayat yang harus dihafal. Jika kalian biasanya menghafal selama 2 jam dalam sehari, lakukan secara komitmen dan konsisten dengan 2 jam tersebut, sehingga tidak memberi tekanan kepada otak yang harus menghafal terlalu lama. Yang keenam, mengulangi hafalan setiap waktu sholat. Selain mengatur waktu hafalan, mengulangi hafalan sebelum atau sesudah waktu sholat dapat kalian lakukan untuk menambah daya hafalan. Kalian dapat sisihkan waktu minimal 15 menit. Selain itu, mengulangi hafalan setiap waktu sholat juga bisa membantu kalian melaksanakan sholat tepat waktu. Ada berapa jumlah sholat? Jumlah waktu sholat ada 5. Yang pertama subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang keempat maghrib, dan yang terakhir isya. Yang ketujuh, menghafal untuk setia bukan hatam. Saat datang niat untuk menghafal Al-Quran, lakukanlah untuk setia dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hanya untuk sekedar hatam, sehingga setelah berhasil menyelesaikan hafalan 30 juz, kalian tidak meninggalkan Al-Quran dan tetap semangat mengulang hafalannya. Nah, mungkin seperti itulah teknis menghafal agar lebih mudah dan lengket dalam ingatan kalian. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kalian juga bisa lebih semangat untuk menghafal Al-Quran. Cukup sekian penjelasan yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.